Tapi sebetulnya juga ya hal-hal positif yang bisa aku ambil dari kasus ini adalah aku jadi bisa banyak belajar gitu tentang hukum dan tentang kesehatan gitu loh. Terutama dari penjelasan si Dokter Jaya itu. Hal-hal yang aku nggak tahu itu jadi tiba-tiba tahu dan sangat mudah untuk dimengerti gitu loh. Hola netizen yang tercinta, Hari A. Kurniawan atau Om Hao ikut berpendapat mengenai kasus kopi sianida Jessica Wongso yang menurutnya sudah direncanakan sangat rapih dan sulit terjamah. Om Hao mengatakan ada banyak hal yang menutupi kasus kopi sianida Jessica Wongso, tapi bukan berupa hal mistis. Meskipun sudah terencana dengan baik, Om Hao mengatakan ada banyak kejanggalan yang bisa dilihat lebih detail, seperti rasa empati dan orang yang pantas dijadikan tumbal dalam kasus kopi sianida tersebut. Menurut Om Hao, Mirna Salihin sebagai korban meninggal ini sebenarnya memiliki banyak hal yang bisa membantu menyelamatkan orang yang dinyatakan bersalah, Jessica Wongso. Sayangnya, Om Hao mengatakan banyak orang yang memanfaatkan kasus kematian Mirna Salihin akibat kopi sianida untuk kepentingan pribadi. Om Hao mengatakan kasus kopi sianida ini seolah dijadikan jalan untuk seseorang menggapai sesuatu yang besar. Sebenarnya, semua kejanggalan itu bisa dijadikan petunjuk dalam kopi sianida Jessica Wongso. Namun, Om Hao mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ngeri juga ya melihat Bapak Edi satu ini ya. Keren ya, di umur segitu dia udah berani ngajak fight ya. Jadi takut aku ya sama Om Edi ini ya. Dia aja debat ngalor ngidul ngomongnya, malah sekarang ngajak fight. Wah, ini kayaknya seru ini kalau disuruh tanding di ringnya Bang Hotman ya. Jadi lawakan terbaru mungkin ya. Kenapa jadi fake ya? Semuanya pasti keder lah. Dia punya pistol, punya botol juga ya. Keren Om Edi, Edi cacing, Edi racing. Waduh, mantep Om. Siap, nanti kalau ada yang berani fake boleh ya ditayangkan di ring mungkin ya. Sorry Omku, ini hanya sekedar guyon aja ya Omku. Habisnya lucu sih Omku ini sih. Jujur dari kasus kopi sianida ini gue curiga sama satu orang, yaitu Hani. Gini loh, Hani kan datang bersamaan dengan Mirna waktu ke Cafe Olivier. Dan mungkin aja sebelum ke Cafe Olivier, si Mirna dibawa Hani ke suatu tempat. Ya, ini pendapat gue aja sih sebenarnya. Gue pernah baca sih kayak ada beberapa makanan setelah kita makan itu terus kita minum kopi, ada reaksi yang bisa membuat kita mati. Dan mungkin ini bisa menjadi kecurigaan terhadap Hani karena waktu itu si Hani sama si Mirna ini sama-sama datang. Siapa tahu mereka pergi ke suatu tempat terus mereka makan sesuatu. Kenapa si Hani ini memberi kesaksian seolah-olah dia itu kayak gak suka sama Jessica gitu. Mereka kan sahabat. Kasihan loh, maksudnya si Jessica ini butuh support dari sahabatnya, bukan malah dijauhin, bukan malah disudutkan apa gimana. Ini seolah-olah si Hani ini menjauhkan diri dari si Jessica karena Jessica udah pasti membunuh si Mirna itu. Jadi gue juga takut dibunuh nanti. Harusnya sebagai sahabat itu kita support satu dengan yang lain. Jangan membiarkan Jessica sendirian. Belum lagi Hani, belum lagi manajer itu, belum lagi baristanya dan lain-lain, seolah mereka menunjuk ke suatu orang yaitu Jessica Kumala Wongso. Dan ini menjadi tanda tanya besar dan harus dicurigai, patut dicurigai si Haninya, si pelayan kafenya, manajernya, mungkin masih banyak yang lainnya. Sekarang gini aja, bisa nggak kita posisikan diri kita sebagai Jessica Kumala Wongso yang tertekan, yang tertindas, yang dipojokkan. Jessica selama dia sidang, ya mungkin dia beberapa kali menangis ya, tapi dia benar-benar menunjukkan betapa tegarnya diri dia. Oke? Dan hal ini yang dicurigai beberapa orang. Kenapa sih Jessica itu bisa senyum, nggak nangis, nggak berontak dan lain-lain. Dia kan udah pernah jelasin kalau dia menangis, otomatis nanti ibunya malah lebih menangis. Ngerti nggak sih? Makanya setiap sidang dia nggak izinin ibunya datang ke persidangan. Jadi gimana guys? Siapa yang patut dicurigai dalam kasus kopi sianida ini? Karena hukum di Indonesia ini harus ditegakkan, nggak bisa kayak gini. Kasihan loh anak orang udah 7 tahun menjalani hukuman, 13 tahun lagi. Aduh, harusnya bebas sih. Nggak ngerti sih berdasarkan apa dan kenapa keputusan itu bisa diambil, kenapa vonis itu bisa dijatuhkan, sementara jelas-jelas terbukti bahwa semua fakta itu tidak ada. Salah satunya otopsi itu tidak ada. Apa yang menjadi pertimbangan oleh hakim, siapapun juga mengetahui bahwa bukan merupakan bukti yang faktual, bukti yang nyata untuk bisa dijadikan alasan dalam menjatuhkan hukuman. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Itu yang kita pertanyakan. Dan memang benar, kita sebagai umat percaya, kita sebagai anak-anak yang memiliki agama, kita mengetahui dan mengikuti ajaran dari Tuhan yang namanya
karma, yang namanya balasan, itu akan kita terima. Bila mana kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi berpikirlah jauh, berpikirlah berkali-kali pada saat kita ingin menjatuhkan orang lain, kita akan memfitnah atau mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain. Karena satu saat itu akan kembali kepada diri kita dan itu nyata. Itu sudah dinubuatkan Tuhan terhadap manusia. Jadi hati-hati sebagai manusia, cobalah berusaha untuk hidup lebih baik, bisa memanusiakan manusia yang lain, bisa memberikan hal yang baik terhadap manusia lain. Karena niscaya suatu saat nanti hidup kita akan jauh lebih baik. Itu aja sih. Sehat-sehat terus ya Pak Hakim ya. Siapa pula Amelia inilah? Jadi yang benar itu yang mana? Jadi Dokter Jaya apa Amelia ini? Siapa pula Amelia ini loh? Kok baru ku dengar ini namanya? Habis ini netizen PR-nya bertambah ini, cari siapa pula Amelia ya kan? Disebutkannya cuma Amelia, nggak ada nama lengkapnya ya kan? Sekian banyak masyarakat, masa di dunia deh, di Indonesia aja Amelia ini berapa banyak orang ya kan? Siapa ya Amelia ini siapa? Ciri-cirinya kayak gimana? Terus dia tuh siapa? Dokter AP di mana segala macem. Gimana itu Amelia itu siapa? Dari kemarin kagak ada itu omongan tentang Amelia. Itu setiba-tibanya tuh nongol tuh Amelia tuh ya kan. Mau gua obrak-abrik kemana itu Amelia itu siapa? Sudahlah aku gedebamkan saja kepalaku ini, berserak semua kepalaku ya kan. Terus ada pula nongol di FYP ku itu mas-mas, nggak tahu lah pokoknya itu cowok dia, aku nggak tahu namanya siapa ya. Dia tuh ngomong tentang Amelia ini juga, katanya si Amelia ini ngelihat mukanya si Mirna itu red gitu ya kan. Terus ini si abang-abang ini ngomong mungkin pakai lampu RGB gitu ya kan. Tapi setelah aku pikir-pikir emang RGB itu 2016 sudah ada kah dia? 2016 itu udah ada kah teknologi RGB itu? Udah ada dia. Kalau aku pikir-pikir dari sekian banyak VT dan konten-konten yang lewat di FYP ku ini, termasuk FYP ku ini ya guys ya, ku tengok-tengok ini bukan pada menyelidiki penyebab kematiannya Mirna ini, tapi lebih ke ngomongin gelas, dari ukuran gelas, terus dari airnya yang dituang lah ya kan, terus di kopi ada sianida sekian persen, ada apa NaCN lah, apapun itulah ya. Kayak mana yang dibahas malah gelasnya ini, jadi tersangkanya tuh gelas itu. Ya udah gelasnya lah, kau tangkap itu gelasnya. Terus ya itu di podcastnya Denny Sumargo ame siapa? Denny Sumargo sama siapa? Sama tuh jaksa JPU itu ya. Kenapa poin-poinnya tuh yang diomongin itu sianidanya doang? Apakah ada sianida di dalam kopi? Terus kalaupun ada, kapan masuknya dan segala macamnya. Pertanyaan gue adalah, kenapa yang lu cari tahu itu sianidanya yang di dalam gelas? Ya, kalau lu mau cari tahu tentang penyebab kematian si Mirna, ya di otopsi. Ya, mau tuh di lambung ada 0,2 kek, mau apa kek, lu cari juga penyebab yang lain yang namanya otopsi. Kalau yang lu cuman buka lambungnya doang, pengambilan sampel. Itu gue di SMA juga diajarin itu pengambilan sampel kodok, tau gak lu? Kodok, gue black tuh, otopsi kodok. Lu tengok pula itu di video Pak Oto yang di Bancara TV apa itu ya kan, tapi dia cuman dari webcam gitu, dari video call gitu ya. Di situ ku tengok Pak Oto itu sabar kali loh. Padahal dia itu bukannya orang Batak gitu ya kan, Hasibuan Batak kan. Biasanya orang Batak yang ku tahu itu kayak emosinya tuh gram kali gitu loh. Tapi beliau ini Pak Oto Hasibuan ini sabar kali loh. Dia malah bilang gini, sebaiknya kepada Pak Darmawan Salihin tidak berkata seperti itu. Wah itu kalau aku, lain kali ceritanya ya kan kalau aku loh. Terus di situ Pak Oto bilang itu dia cuma pernah dikasih semangkuk bubur oleh oleh keluarga mendiang Mirna gitu ya. Ya mungkin cabenya belum panen Pak, jadi yang dikasih bubur. Tapi sekalipun cabai itu panen, masa iya Pak Oto Hasibuan mau dikasih makan cabai? Pak Oto Hasibuan bersama timnya mau dikasih makan cabai? Kan nggak mungkin juga ya. Jadi yang paling mungkin itu ya bubur gitu. Cuman aku nggak tahu juga kenapa bubur, padahal sate ayam atau nasi padang itu kan juga enak gitu loh. Kenapa harus bubur gitu ya kan? Kenapa rupanya ya? Mungkin biar gampang ditelan gitu ya kan, karena Pak Oto pun lagi sibuk ya kan, dia lagi mengerjakan kasus penyelidikan dan sidang ini gitu ya kan. Jadi biar bubur dimakan ditelan, makan telan gitu ya kan, tanpa mengunyah gitu loh ya kan. Setelah aku pikir-pikir ya kan, kayaknya kalau mamanya Jessica itu cuma jual ruko buat karena diperas sama Pak Oto, kurasa itu juga gak cukup untuk membiayai hidup Pak Oto ya kan. Ruko itu paling berapa gitu kan, sedangkan Pak Oto Hasibuan itu masih jadi pengacaranya Jessica Kumala Wongso dari 2016 sampai saat ini 2023, sebentar lagi 2024. Kayak mana satu ruko bisa menghidupi Pak Oto Hasibuan hampir 7 bahkan 8 tahun? Kayak mana konsepnya satu ruko bisa menghidupi bertahun-tahun seorang Bapak Oto Hasibuan? Kayak mana Oto 5? Punya pula dia itu lapangan golf Oto 5. Kalian tahu nggak itu Oto 5? Kenapa? Ya kan? Jadi Betawi gua tiba-tiba. Ya udah pokoknya kayak
kayak gitulah ya. Aku sebagai penikmat berita dan penikmat kasus ini ya, kayak aku pun bingung gitu. Dan sebetulnya aku nggak percaya gitu ada kasus semerumitkan ini dan sepanjang ini sampai bertahun-tahun, sampai kasusnya pun sudah diputuskan pidananya 20 tahun dan kasus sudah ditutup, tiba-tiba bisa hampir terbuka lagi gitu. Yang dimana kayaknya selama aku di Indonesia ini hampir nggak pernah ada kasus kayak gini ya. Tapi aku nggak tahu ya kalau tahun-tahun yang tahun berapa puluh itu ya, mungkin aku belum lahir itu masih jadi ovarium masih jadi sel telur kayaknya aku itu ya. Gak tau lah aku, cuman kayak nggak kepikir aja gitu di kepala aku gitu ya kan. Tiba-tiba kasus sudah ditutup, tiba-tiba setelah 7 tahun kemudian terbuka lagi. Mana kepikir sama otakku ini ya kan. Plot twist sekali loh cerita ini kan. Drakor pun kalah ini. Terus ada pula itu Bapak Roy Suryo yang terhormat ya. Dia kan memang ahlinya dalam bidang itu ya kan. Cuman katanya ngapain dia pindah-pindahin itu tasnya disusun gitu, mungkin karena dia tahu di depan ada CCTV gitu ya kan. Kalau nggak salah dia cakap kayak gitu. Kalau aku suka pindah-pindahin paper bag di atas meja, suka ditata, disusun, karena apa? OCD. Gak bisa aku ngeliat di meja tuh berantakan, terus letak-letaknya itu gak simetris gitu. Kalau aku tuh karena OCD, jadi kalau aku lagi nongkrong pun ada banyak paper bagku, aku belanja itu adalah 1000 paper bag gitu ya. Khususun lah dia itu sampai nutupin kafe tersebut. Tapi sebetulnya juga ya hal-hal positif yang bisa aku ambil dari kasus ini adalah aku jadi bisa banyak belajar gitu tentang hukum dan tentang kesehatan gitu loh. Terutama dari penjelasan si Dokter Jaya itu. Hal-hal yang aku nggak tahu itu jadi tiba-tiba tahu dan sangat mudah untuk dimengerti gitu loh. Kayak gimana sih? Ada juga nggak sih yang ngerasa jadi punya dosen pribadi gitu loh, dengan cuma lewat semenit gitu di FYP tuh, terus tiba-tiba jadi kayak oh pintar kali aku ini ya kan. Tapi begitu nongol itu podcastnya si Denny Sumargo itu sama si JPU itu, pening lagi palaku ini ya. Ternyata masih belum cukup pintar itu ya. Kayaknya emang harus ambil kursus, kayaknya harus ambil ini ya, pelajaran tambahan gitu ya kan, dan nggak remedial terus otakku ini ya kan.